Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA 3 Surakarta, baik PTM maupun PJJ? Pada awalnya, saya sebagai siswa senang mendengar kabar bahwa akan dilaksanakannya PJJ. Karena saya merasa ketika belajar di rumah, itu rasanya lebih sedikit dibebaskan. Tanpa ada tuntutan PR yang terlalu banyak, tugas yang terlalu banyak. Tapi pada kenyataannya, lama-lama membosankan, lebih melelahkan, karena ketika pembelajaran jarak jauh, kita dipaksa mau tidak mau memegang gawai lebih lama daripada biasanya ketika kita PTM. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mendengar kabar pemberitahuan bahwa PTM akan dilaksanakan kembali, saya senang sekali karena bisa bertemu dan berkumpul bersama teman dan berinteraksi secara langsung dengan guru itu lebih mengasihkan dan dapat mengetahui kondisi di luar lebih baik dari PJJ. Jadi pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 3 Surakarta saat ini kita akan menyesuaikan ya dengan perkembangan gugus COVID ya. Jadi kalau situasi manakala kita di zona merah atau kuning ya sesuai dengan ketentuan, maka kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai ketentuan. Dan program sekolah adalah melaksanakan PJJ dengan platform-platform yang sudah kita punyai ya, seperti Microsoft Teams, kemudian juga dengan model dan seterusnya. Adapun kalau PTM ketika di daerah ini sudah memasuki zona PPKM ya level 2, kemudian saat ini ya seperti kita di level 2 ini PTM sudah berjalan, dan ini alhamdulillah SMA 3 ini termasuk sekolah yang paling awal melaksanakan uji coba, sehingga kita sudah punya rumusan-rumusan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini dengan baik. Baik melalui baik melalui pola blended learning ya, ataupun dengan pola sinkron asinkron yang sudah kita siapkan bersama. Terus kalau berhubungan dengan platform yang digunakan di SMA itu sendiri gimana? Kalau dari aku yang dari kelas 10 udah ngerasain PJJ, kelas 10 semester 2 udah PJJ, jujur terlalu banyak platform yang dipakai. Dari yang pertamanya Google Classroom, terus pindah ke Microsoft Teams, itu kalau kita pakai 2 aplikasi aja itu rasanya udah kayak kebanyakan sih. Mendingan dijadiin satu, pilih salah satu aplikasi mana yang mau dipakai. Kalau dari aku sendiri lebih suka Microsoft Teams karena fasilitasnya juga udah ada banyak, semua ada di sana gitu. Terus buat yang dari PJJ juga buat aku udah cukup efektif dulu, tapi nggak buat sekarang. Karena sekarang masih terlalu banyak aplikasi belajar yang dipakai dari sekolah. Mulai dari Microsoft Teams, Google Classroom, WA, web sekolah. Jadi kadang kita juga bingung ini mau akses yang mana, tiap mapel punya webnya sendiri-sendiri kayak gitu sih. Itu menjadi satu masukan ya buat kami. Kemudian seperti tadi di awal saya sampaikan, sekolah ini juga sedang berupaya untuk mewujudkan sebuah platform yang bisa digunakan secara efektif, ya tidak boros kuota, dan tentu ini berharap ya masukan dari peserta didik, juga Bapak Ibu guru tim IT, karena sebenarnya tentang platform ini kita bicara tentang 2 hal. Yang pertama adalah tentang teknologinya, dan yang kedua adalah tentang kontennya. Ya, kita berharap konten yang disiapkan Bapak Ibu guru di forum MGMP ini juga berkualitas, dan juga platform yang disiapkan oleh tim IT nanti juga aksesnya mudah, kemudian juga kuotanya murah. Harapan kita kan seperti itu. Maka sangat diperlukan ya masukan dari peserta didik tentang bagaimana pemanfaatan platform itu sendiri. Kalau buat PTM sendiri, menurutmu apakah itu sudah cukup efektif? Kalau PTM sendiri, menurut aku udah sangat efektif kalau dibandingkan dengan PJJ. Tapi mungkin kalau misalkan PTM jangan sampai ada jam kos kalau bisa.
karena kita kan PTM juga pengennya dapat pelajaran yang lebih efektif daripada PJJ gitu. Itu. Jadi gini, kalau dari sisi gurunya, guru itu kan pasti punya keterbatasan ya. Nah ini kendala PTM terbatas sama PJJ yang dilakukan berbarengan. Jujur sebagai guru agak kesulitan ya untuk istilahnya kita membagi diri kita PTM sama PJJ. Cuman kan memang opsi dari sekolah kan kita bagusnya kan pakai blended learning. Jadi kita memang melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga kita juga melakukan tatap muka. Jadi pembelajaran langsung dan juga PJJ gitu kan. Saya rasa kalau misalkan pas di kelas gitu ya, pas di kelas guru, kalau saya sendiri loh ya, kalau saya sendiri misalkan saya ngasih PJJ, bisa tanya sama siswa yang 12 IPS 2 di sini kan ada ya. Jadi kalau misalkan saya ngasih tugas yang saya kasih pas PJJ, ya itulah yang akan saya sampaikan waktu PTM. Jadi saya menyampaikan materi gitu ya. Yuk kerjakan apa yang ada di Teams, karena kan kelas 12 kan saya masih pakai Teams gitu ya. Karena ada banyak siswa yang belum bisa move on dari Teams gitu ya. Jadi saya tetap pakai Teams itu. Nah, terus kalau mereka pulang ya saya nggak ngasih tugas lagi. Jadi kalau misalkan tugas di luar PTM, nah itu juga siswa yang PJJ juga dapat gitu ya. Jadi sama yang PJJ sama yang PTM sama-sama dapat gitu ya. Tapi kalau untuk yang guru yang lainnya kan saya nggak tahu ya, karena kan memang setiap ini pengajar punya kendalanya sendiri-sendiri kayak gitu. Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda rasakan selama menjalani kegiatan belajar mengajar melalui PTM maupun PJJ? Dari kelebihannya dulu ya. Kalau dari PTM yang pertama kelebihannya materi yang disampaikan tuh lebih masuk gitu ke kitanya. Karena juga kita kan face to face, kalau nggak tahu bisa langsung tanya di tempat. Jadi langsung kayak fresh from the oven gitu. Kalau kelebihannya dari PJJ itu kita bisa belajar di mana aja, kapan aja, tapi tetap ada jam sekolahnya. Jadi nggak dipatok harus di sekolah lah, harus di sini kayak gitu. Untuk PTM pun sebetulnya kendala sih sebetulnya karena pembatasan juga sih. Jadi sekolah tidak boleh mengundang anak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang syaratnya hanya 30%. Artinya 30% dengan jumlah total. Jadi kalau 50%-nya dari sebagian kelasnya. Artinya satu kelasnya 36 memang aturannya hanya boleh 50% untuk PTM, yang 50% buat PJJ. Tapi kekurangannya mungkin emang prokesnya yang perlu dijaga lebih ketat lagi, karena ya kita nggak bisa ngontrol semuanya secara keseluruhan, jadi harus diwanti-wanti terus. Sementara kalau PJJ kelebihannya mungkin kita lebih fleksibel untuk belajar, karena kita sebagai murid, kami sebagai murid lebih paham sama kita sendiri. Kita mungkin belajar efektif jam berapa atau mungkin berapa lama durasinya itu jauh lebih efektif. Tapi kalau dari kekurangannya sendiri, kita kadang masih kurang memperhatikan apa yang di-share sama guru. Jadi kita lebih nyari materi dari sumber lain gitu. Kalau PJJ misalkan siswanya aktif, terus pas disuruh meet juga ikut meet kayak gitu, itu nanti pembelajarannya juga nggak akan banyak kendala gitu ya. Cuman memang paling pemahaman materinya yang agak kurang, karena kan kalau PJJ itu kan kita nggak bisa interaksi secara langsung, kemudian kita dibatasi waktu, mungkin siswa juga kadang-kadang kuotanya habis gitu ya, meskipun ada paket kuota dari pemerintah, cuman kan itu kalau dipakai sebulan, kalau misalkan meet terus atau zoom terus itu kan juga nggak cukup. Nah kalau PTM sama PJJ, kalau PTM-nya itu kendalanya pas ini kan PTM-nya kan terbatas, nggak semua siswa ikut. Nah jadinya pada saat pembelajaran di siswa misalkan rombel yang nomor 1 sampai 17 udah sampai ini, terus pas rombel selanjutnya pas sampai ini cuman materinya yang dipahami itu dari mereka itu beda gitu kan, jadi nggak sama, kadang-kadang masih harus diulang-ulang kayak gitu. Kalau ditinjau dari segi tugasnya sendiri, menurut Anda gimana dari segi PTM dan PJJ? Ketika awal kita mengetahui bahwa ada PJJ, kita merasa sedikit dibebaskan. Dalam artian akhirnya kita menyepelekan ketika ada tugas.
Walaupun itu sedikit demi sedikit akhirnya menumpuk. Pertama, oh oke lah, kita banyak kegiatan, banyak tapi akhirnya tugas lebih menumpuk dan lebih melelahkan karena kita memandang gawai setiap saat ketimbang PTM. Ketika kita PTM, kita tahu setelah pulang sekolah kita mau nggak mau tetap mengerjakan tugas karena besok bertemu kembali. Kalau PJJ, ya pengumpulan tugas masih panjang, oh yaudah nanti, akhirnya menumpuk. Kalau ngasih tugas penilaiannya enak PJJ karena kan guru bikin soal terus nanti dikasihkan ke siswa, siswanya ngasih, kita tinggal ngerekap kan kayak gitu. Cuman ya kalau pas PTM ya enak juga sebenarnya, cuman kan kita nggak boleh kan misalkan ngumpulin tugas pakai buku kan nggak boleh karena kan prokes ya, kita saling bertukar kertas atau bolpen aja kan nggak boleh. Nah kalau saya sih ya pas di kelas PTM ngasih tugas ya tugasnya ya lewat ini tadi, lewat apa yang sudah kita posting. Jadi bisa apa ya, terakomodasi semua kayak gitu. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan oleh SUPSI yang Anda ikuti di SMA 3 selama masa pandemi? Ini merupakan tantangan bagi kita semua, tidak hanya perorangan, tidak hanya tapi semua organisasi, semua lembaga ini merupakan tantangan. Bagaimana kita menyikapinya? Ini merupakan tantangan untuk kita sebagai siswa, baik anggota, baik guru, untuk bisa berinovasi dan berkreasi. Bagaimana caranya ketika di era pandemi seperti ini kita bisa bergerak, tidak hanya mati. Bicara pandemi susah ya, jadi beberapa proker itu pasti mengalami kendala atau hambatan sih, karena memang biasanya kita kan off air ya, kita offline, kita bisa maaf ada proker ini kita bisa cari dana secara di luaran sana begitu, kita apa namanya bisa komunikasi satu agen atau mungkin satu company atau mungkin beberapa apa namanya itu relasi buat tarik dana dan sebagainya seperti itu. Tetapi lagi dan lagi karena terbatasnya harus prokes gitu-gitu dan apa ya, jadi kayak menjadi sesuatu apa ya masalah bagi kita untuk berekspresi. Kalau saya boleh lebih saran, yang baik itu ya proker tetap jalan aja, tapi bagaimana mengemas acaranya online-nya itu dengan baik sebetulnya. Kayak gitu sih. Memang kita sadari sih beberapa kendalanya ada di masalah pendanaan ya. Ini pendanaannya yang dulu sekian puluh juta sekarang ya hanya minimal. Ya udah bagaimana caranya mengorganize event secara online dengan dana yang seperti itu aja sih. Artinya memang dibutuhkan kreativiti ya yang cukup tinggi. Kita online ini, tapi bagaimana sih kita ngemasnya dengan menarik supaya nggak bosan ini kayak apa gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Sebagai siswa, ada saran dan harapan apa untuk guru SMA 3? Untuk harapannya aja sih supaya guru bisa lebih memahami kecepatan kami belajar, karena kami kan nggak semuanya cepat menangkap pelajaran ya. Kita butuh waktu yang beda-beda, ya harapannya bisa mengerti lah kalau kita butuh waktu yang lebih. Sarannya buat kegiatan kedepannya, mungkin Bapak Ibu Guru juga ngajarnya di banyak kelas, kita juga belajarnya di banyak mapel, jadi tolong sama-sama pengertiannya. Di sini kita juga dituntut untuk belajar, Bapak Ibu Guru dituntut untuk mengajar. Jadi kalau ngasih tugas ya tolong jangan terlalu dijadiin satu bendel susah yang ngerjain Pak. Terus buat harapan semoga kedepannya kita udah bisa tatap muka, nggak terbatas lagi, semua kegiatan-kegiatan offline bisa diizinkan berjalan lagi dan bisa pulih seperti keadaan sebelumnya. Saya berharap guru-guru dapat menjadi pemimpin reformasi pendidikan. Jadi guru-guru itu bisa membimbing dan mendidik siswa-siswanya untuk menghadapi era digitalisasi, untuk bisa mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Sebagai pembimbing anak-anak di sekolah, Ya. bagaimana saran dan harapan Anda untuk siswa-siswi di SMA Negeri 3 Purwakarta?
Oke, sebagai pembimbing salah satu SUPSI, ya saya berkeyakinan walaupun kita pandemi, kita bisa kreasi dan prestasi. Harapan saya ya, kalau pas PJJ, ya muncullah gitu ya. Muncullah waktu pas PJJ, jangan ngilang kayak ditelan bumi gitu ya. Terus kalau misalkan disuruh ngerjakan tugas gitu ya, yang PJJ, yuk ayo toh, kalau tugasnya jam 10, masuklah jam 10 gitu kan. Kalau misalkan telat-telat, konfirmasi sama gurunya, kayak gitu. Terus kalau pas PTM ya kita harus prokes, siswanya jangan lupa pakai maskernya. Ini kan yang memang harus saling mengingatkan sesama teman gitu ya. Jangan ada rasa pekewuh gitu ya kalau dalam mengingatkan, kan demi kebaikan bersama. Terus itu tadi ya pas KBM, pas PTM ya kalau misalkan memang ada yang benar-benar nggak paham langsung tanya. Terus pas PJJ dikasih tugas langsung segera kerjakan biar nggak numpuk sama tugas yang lain. Karena saya yakin siswa itu sebenarnya kalau dikasih tugas banyak stres. Nah kadang stresnya yang bikin siapa? Siswa sendiri. Karena apa? Kalau udah dikasih tugas nanti-nanti habis itu numpuk terus kelewat. Nah gurunya harus nagih. Nah itu yang memang PR kalian dan juga PR gurunya gitu ya. Jadi kita sama-sama ayo toh dalam kondisi seperti ini kita maksimalkan kegiatan belajar kita saling ngelengke pas PTM dan pas PJJ yo kita saling bisa kerjasama sebagai guru sama siswa biar apa yang jadi tujuan kita dalam belajar itu sama-sama tercapai gitu. Ya saya sekolah ini tujuan utama itu adalah menjadikan peserta didik ya, menjadikan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi kami. Apa? Menjadikan anak-anak kami anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya, kemudian juga anak-anak yang berilmu, kemudian juga anak-anak yang mandiri, bernalar kritis ya, punya karakter yang kuat ya. Jadi sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan pemerintah itu kan kalian punya sikap ya, sikap yang baik ya, sikap spiritual, sikap sosial, kalian punya keterampilan yang baik, kalian punya pengetahuan yang baik. Itu kan harapan pemerintah ya. Kalau dilinearkan dengan tujuan sekarang itu menjadikan kalian itu adalah pelajar yang mampu profil pelajar Pancasila ya. Jadi ini tujuan utama. Dari tujuan utama ini kami sekolah ini sebagai sebuah lembaga yang memfasilitasi kalian untuk potensi kalian bisa berkembang secara maksimal. Jadi kami ini ada itu untuk kalian bisa menjadi sumber daya yang hebat pada masanya nantinya. Saya berpandangan bahwa seluruh siswa kalian ini semuanya adalah aset bangsa ya. Aset bangsa yang harus kami kawal, kami pastikan bahwa kalian besok menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi negeri ini, bukan sumber daya yang menjadi beban bagi negara ini. Maka 2045 100 tahun Indonesia merdeka, kalian yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Dari Solo untuk Indonesia. 3 kata untuk Semaga. Semaga padat karya. Usaha, eksekusi, evaluasi. Capek jadi ketos. Disiplin, berprestasi, dan maju. Tatak, tetek, tutuk. Kalau quotes-nya, lakukan yang terbaik selama kamu masih punya waktu. Pendidikan adalah paspor masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Hidup aja dulu, berusaha kemudian. Aku cuma mau bilang sesuatu, kalau nakoda yang kuat tidak terlagi di laut yang tenang. Sekolah di sini memang berat, tapi aku yakin hasilnya akan sangat menyenangkan. Semoga tetap berkreasi, tetap berprestasi, jaga kolaborasi. Widya Dharma Jaya. Wis ya.